sengaja Islam ini jadi omongan dulu. Jadi kalau umat ini isinya perang terus, orang kalau udah perang nggak bisa mikir. Jadi perang terus, nggak bisa mikir. Tukaran terus, kapan mikir diskusi? Kalau diskusi, orang masih mikir, merenung. Iya Allah. Zaman jahiliyah orang-orang Quraisy itu kan katanya maunya semangatnya perang gitu. Jadi perlu ada gencatan senjata, nggak perlu perang. Kenapa nggak perlu perang? Biar orang ada diskusi. Cuma Islam ini benar nggak ada diskusi akhirnya? Nah dulu dibiarkan oleh Kanjeng Nabi itu diskusi. Jadi Nabi itu sering menyampaikan ayat-ayat Allah tentang menunjukkan Tuhan, mereka logika dimainkan semuanya. Maksud Tuhan banyak. Tuhan habis dibikin sendiri, kemudian ada Tuhan dimakan. Lagi itu dimakan, kalau lagi lapar dimakan, begitu. Bikin sendiri dari kurma Tuhannya, patung-patungnya. Kalau lapar nanti saya curi, mohon maaf ya Tuhan saya. Dan logika itu dulu dimainkan. Iya kok bisa kok Tuhan kok dimakan ya? Jadi para nabi itu pinter-pinter. Dibikin oleh Allah, pinter-pinter. Fatonah, pinter-pinter. Tugas seorang muslim ini gimana? Menjaga kemerdekaan bangsanya. Kita ini harus menjaga. Ya dengan aman tentram ini, anak-anak bisa sekolah. Coba kalau nggak aman, di Suriah, di Irak sana. Terus di mana sekarang? Rusia sana. Apa yang berperang ini sekarang? Palestina. Bukan di Palestina, yang di Rusia. Uni Soviet itu perang. Itu berantakan semua, sudah kasihan. Tentara-tentara dipaksa. Sebenarnya mereka juga nggak mau perang, nggak mau perang. Mereka juga ingin hidup tentram ini. Coba jenengan boro-boro mikir perang ya. Masih banyak utang Pak Ustaz. Perang masih banyak utang. Coba. Orang sekarang suruh demo. Tanggal 10 kemarin kan demo ini. Lah demo terus nggak sholat ya repot. Demo habis-habisan terus teriak-teriak. Ada polisi, ada pagar kawat besi itu kawat yang minci-minci begitu dia ada. Siap-siap berkutik sudah. Udah berhenti di situ dah. Siap-siap berkutik mau kemana? Mau maju melawan kawat. Sementara kita ini lapar orangnya. Nggak kayak orang dulu nekat. Sekarang ngomong takbir Allahu Akbar, depannya belum makan ini. Belum sarapan Allahu Akbar lemes. Iya benar. Allahu Akbar ini lemes sih guru makan. Masuk mau demo. Aduh, Masya Allah. Datang kepada presiden. Perwakilannya datang harus ke presiden. Sampaikan aspirasinya. Gitu. Tim orang-orang tua orang datang kepada presiden sampaikan. Tapi katanya ibu-ibu ada yang Ustaz ya agak Ustaz ini radikal. Dulu pernah mengingatkan presiden, datang ke presiden mengingatkan presiden macam-macam lah. Tapi yang namanya presiden punya kuasa. Presiden punya kuasa. Akhirnya apa? Ulamanya malah dipenjarakan, kira-kira begitu. Ulamanya malah dipenjarakan. Dari dulu, zaman begitu dari dulu ya Bu. Jadi nggak usah heran begitu. Lo punya duit, lo punya kuasa. Walaupun ganti presiden sampai tetap makan, tetap jualan aja ya. Iya. Hah? Nggak berubah, biasa-biasa aja, bener ya Bu? Iya. Nggak berubah. Presiden bangun jalan tol, bangun ini sampai menikmati. Biasa, di sini naik odong-odong aja, odong sampai sini, muter-muter sini aja, odong-odong. Nggak sampai jalan tol sana. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah yang maknanya kan kita nggak menikmati, biasa aja gitu Bu. Iya. Menikmati yang sampai kayak nggak biasa. Mau ganti presiden dari dulu ya biasa. Jangan sampai nggak usaha ya nggak dapat apa-apa. Nah ya, nah kalau sampai nggak usaha ya nggak dapat apa-apa. Nah kita ganti presiden kemudian makan terjamin, sudah siap di depan mata, tinggal nyendok gitu. Ya enggak, tetap diolah.
Ya Bu, tetap nyari, tetap ke pasar, tetap belanja, tetap jual, tetap bangun pagi, harus pokoknya tetap aja. Tetap postingan jalan terus. Kayak gitu kok. Jadi nggak usah mikirin. Yang penting kita dulu. Ya Allah berikan saya keberkahan dalam hidupnya. Benar. Benar. Orang-orang yang mati itu nggak mikir. Nanti pemerintah gimana nggak mikir. Orang mati itu mikirannya ya Allah saya kembalikan ke dunia untuk amal soleh. Betul. Tapi kok saya mikir politik jauh-jauh bener kan? Nggak bisa nih bangsa ini harus baru tuh pusing. Gimana caranya setiap hari ada penghasilan kan untung itu. Benar. Nggak usah mikir urut sampai nggak usah buat postingan politik begini, nggak usah ikut-ikutan. Sampai waktunya pemilu nyoblos apa, udah kira sudah ya. Nggak usah kampanye lah apa kayak berbeda apa. Sampai share di mana tertarik kepada partai apa semoga aja. Sudah usah ikut-ikutan campur. Harus ini. Wah, ini khawatirnya nanti asobia. Nanti asobia. Fanatik. Ya. Fanatik kepada sesuatu yang tidak ada jaminan. Buzzer. Ngikut aja soalnya ngikut. Mau punya rame-rame soalnya ada basah, dikasih baju ya dipakai lumayan. Biru. Tangganya kemarin biru ikut biru, sekarang kuning besok nanti ikut merah. Lah yang barang dikasih. Yang penting dadaku merah Bu, merah putih gitu. Kampanye Sabtu pada ngaji gimana? Kampanye semua. Dan siapa apa yang penting dinikmati. Orang itu kadang kalah-kalah. Kalau DPR waktunya belum jadi biasa. Ayo nanti ini murah, katakan bahasa. Ya wes terima aja belum dikasih. Gitu ya. Wah ini hukumnya gimana? Waduh hebat sama hukumnya. Sekarang gue Pak. Merdeka secara finansial itu berkecukupan kifayah. Yang satu, yang kedua merasa cukup. Ini beda. Orang itu ada yang berkecukupan dalam hidupnya, ada yang merasa cukup. Tidak tahu sampai yang mana? Selalu yang bawah. Ya buat sekali-kali yang di atasnya. Bawah terus juga. Ini kecukup, konaan terus merasa cukup. Buat sekali-kali di atas cukup Pak. Hah? Cukup beli rumah, cukup beli mobil gitu ya. Alhamdulillah berkecukupan walaupun apa? Murah. Namanya merasa cukup. Punya mobil, cukup punya uang. Cukup semua. punya uang cukup. Mokso. Mobil angkot aja lah Bu udah. Tadi ada dua Bu orang itu. Finan merdeka ini, ada yang merdeka benar-benar dia cukup, mampu dia. Ada yang fasilitas di rumah ada. Tapi ada juga yang merasa cukup. Ya. Harus tinggal minum, gitu ya Bu. Lapar. Pokoknya tinggal makan seadanya, gitu. Ngantuk tidur. Lah iya tak? Mulus tinggal belakang. Lah yang kedua ini, yang merasa cukup ini benar. Ini nggak semua orang. Ya. Ini namanya orang merdeka. Yang kedua ini, yang kedua. Kalau orang berkecukupan, kadang-kadang standarnya beda-beda. Standarnya beda. Kalau orang hari ini dikasih zakat semua rebutan. BLT aja rebutan. Iya. Yang datang ke kantor pos dulu tuh pernah ada viral. Datang ke kantor pos mas-mas ini digedein beli. HP-nya cakep-cakep. Ngambil apa? Ngambil BLT 300.000. Sampai masuk TV. Ayo dapat BLT, iya dapat BLT sampai begini tanah. Dapat BLT 300.000. Ibu nggak malu. Nah itu juga itu. Padahal cukup, tapi karena merasa kurang cukup.
Itu standarnya itu loh. Makanya Kanjeng Nabi benar, hamba Allah ini dikasih satu gunung emas, ya kurang. Nanti kita gunung emas yang kedua, kasih 2 kurang lagi, gitu. Ini fitrahnya ini, kita semua begitu loh. Ya toh? Kita semua begitu. Coba disuguhi makan begitu, rebutan maunya 2. Namanya 2 Pak Ustaz, jadi maunya 2, rebutan. Dan tadi saya itu habis, ini baru pulang dari Jakarta, ngisi pengajian di rumahnya Pak Dirjen di tentara Pak Hadi, bawa orang-orang pengajian ibu-ibu, ini orang-orang tua dari Bogor, bawa naik bis mulai pagi berarti disuguhin 2, ayo rebutan sebentar saja habis. Ya begitulah kira-kira. Sudah megang satu tangannya megang lagi. Benar kata itu. Bukan 2, 3. Ya begitu. Langsung habis cepat. Tuh, itu harus dipahami. Ada orang itu cukup, tapi ada orang yang lagi merasa sudah cukup. Maka dari Sayyidina Umar, dulu zaman Sayyidina Umar, zakat itu berlimpah ibu. Zaman Sayyidina Khalifah Umar, zakat itu bingung orang. Mau dikasih zakat sudah cukup. Ya kayak sekarang loh. Kalau orang dulu itu merasa cukup, qanaah itu ada di dalam diri. Saya sudah cukup Khalifah, cukup. Boleh cukup. Dan dia memakan sesuatu sesuai kebutuhan dia, cukup. Oh, kalau sekarang kayaknya tuh berat. Langka yang begitu, Pak. Wah, berat sekarang. Mungkin wali-wali Allah aja nih. Ya. Sampai kalau buktinya sampai miskona'ah itu pada saat kondangan, makan resepsi, terus ada prasmanan. Nah sudah ada Pak Suwono Suwono ada ini. Semua dimakan, Pak. Coba semua kan? Coba semua. Ini podo lah ya sekitar. Coba semua. Ya sama aja. Podo kita ini Bu ya. Jadi berat, sifat qanaah itu berat. Tapi kita harus berusaha memiliki sifat merasa cukup qanaah. Kalau orang yang nggak punya sifat qanaah ini, nanti yang ada rakus. Apa namanya Tama. dari Nafi. Nah, ini berkecukupan. Nafi bin Sa'sara bersabda, "In sa'adatil mar" termasuk bagian dari kebahagiaan itu, seorang itu memiliki rumah yang luas, rumah yang luas. Ibu, secara dohir yang rumahnya luas. Bu Sri ini rumahnya luas. Luas ya, mau gulung-gulung mau gulung-gulung sini luas ya. Iya. Secara hakikat rumah itu adalah hati. Hati. Orang kalau hatinya luas itu bahagia. Luas hatinya luas. Ya. Kalau hatinya sempit, itu mau ditaruh di mana saja sempit. Sampai mau tinggal di mana saja, kalau hati sempit. Maka orang kalau jauh dari agama, dzikrillah, ma'isyatan dongka, Allah berikan kehidupan itu yang dongka, sempit. Orang kalau jauh dari agama, kehidupan dia itu sempit. Jangan tinggalkan agama. Maksudnya amal agama itu jangan tinggalkan. Jangan berani-berani coba. Ada masalah kok malah menjauhi dari agama. Ada masalah kok tambah maksiat, tambah tuh, tambah sempit, tambah susah ya. Justru ada masalah itu harusnya tambah mendekat sama Allah. Yang kedua, termasuk kebahagiaan tetangga yang soleh, yang baik. Soleh itu baik. Baik itu ya, gimana sih kalau ibu mengatakan orang itu baik gak? Orangnya baik.
walaupun nggak pernah ngasih, tapi datang senyum, permisi, assalamualaikum, baik. Iki wis gak ngasih, bunga. Aduh, sumpah. Sumpah. Di depan rumah, ya assalamualaikum nggak nyaut. Permisi nggak nyaut. Yesus. Ini termasuk musibah. Wah, ini punya tetangga gitu. Lah, Rasulullah ini punya tetangga pamannya sendiri. Abu Lahab ini tetangga. Maka Abu Lahab itu paham. Gerak-gerik Rasul itu paham. Yang paham Abu Lahab karena tetangga. Pertama kok Muhammad kok kayak gerakan kayak sujud apa ini gitu. Yang tahu awal Abu Lahab. Sebelum datang perintah sholat, sebelum dakwah ini, itu tadi Nabi. Nah, Abu Lahab itu selalu kadang-kadang ngasih kotoran di depan rumah, bikin lubang. Itu kan. Maka Nabi itu sampai menyatakan Abu Lahab itu tetangga yang paling buruk. Pamannya sendiri bayangkan. Nah sekarang kalau besar banyak lagi gitu. Hah? Ini kok usah. Tetangga saya orang tua, tetangga saya saudara saya, macam-macam pokoknya. Kalau besar banyak. Lah Kanjeng Nabi sendiri itu pamannya sendiri. Tapi Nabi itu sabar. Makanya kalau salah satu ibadah sampai bersyukur kalau punya tetangga yang baik itu. Masih tegur, masih ngirim sesuatu. Alhamdulillah aja. Misalnya apa ini? Ini ada sayur. Mohon maaf. Banyak kuahnya, itu kuahnya sih. Jadi bawang banyak kuah satu mangkok isinya cuma daging kecil. Dengan dia lagi mempraktekkan hadis tuh. Kalau bisa bikin kuah, bikin sayur, masak banyakin kuahnya. Ya wis. Banyakin kuahnya. Ya. Sekarang mana cerita? Jadi ancang gula ini daging ya. Orang lagi nggak makan disuruh banyakin kuahnya. Yang penting baunya terasa. Gitu loh. Kemudian kendaraan yang nyaman. Kendaraan nyaman itu termasuk kebahagiaan. Tapi sampai nyamannya dengan modong-modong yo. Ibarat sebaliknya. Enggak ngerti ya. Sebenarnya harus bahagia atau selera ini memang begitu. Lah ya makanya dibilang bahagia mas bahagia, buktinya nggak ada yang semuanya ceria kok naik odong-odong. Barangkali naik odong-odong terus meremut kayak sudah nangis. Karena odong ceria. Berarti memang standarnya sampai begitu apa ya? Tapi saya lihat begitu ya. Bersyukur. Lagi-lagi Syukur. Ya bertahap, orang itu nggak bisa ujuk-ujuk dapat langsung. Bertahap. Ada muzakiyah, ada orang yang mengeluarkan zakat. Mukafi itu orang yang belum sanggup, tapi dia sudah tidak menerima zakat. Mungkin belum sanggup. Mustahik orang yang menerima zakat. Ada 8 asnaf penerima zakat. Ada fakir, ada miskin, kemudian ada amin. Yang sering tiga ini, fakir, miskin, sama Amin. Kemudian mu'alaf, ada hamba saya, Gharimin ibnu Sabil fisabilillah. Di kanan kiri depan belakang kita ini masjid, kanan kiri depan belakang. Kita ini harus memikirkan ini. Siapa yang fakir, siapa yang miskin. Jangan mikiri amil aja. Ya, udah amil itu harus ditunjuk masalahnya. Jadi kalau di tempat kita begini-begini amil apa gimana? Ini panitia. Karena amil itu harusnya terus menerus. Ini panitia. Dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah masalahnya.
terus menerus. Mu'alaf, hamba sahaya ini sekarang nggak ada. Ini hamba sahaya hasil daripada perang, ya, budak, gitu. Perang. Gharibin ini orang yang punya utang. Utang ini bukan berarti utang kredit mobil, utang, bukan itu. Enakan kalau seperti itu. Ini urusan makan sampai utang, gitu loh Bu. Sampai utang-utang, beli makan sampai utang. Lah yang seperti ini kalau ada tetangga kita urusan makan sampai utang-utang, wah ini harus kita harus ngambil sikap. Ini harus dibantu. Ibnu Sabil orang-orang yang dalam perjalanan dia kehabisan bekal. Sabilillah. Nah di sini ini kadang dicantumkan di sini sabilillah. Jadi kalau zakat ini nggak boleh untuk pembangunan, nggak boleh untuk pembangunan. Ada sebagian kecil ulama membolehkan zakat untuk pembangunan, maksudnya di fisabilillah, asalkan di situ tuh contohnya bangun masjid di mana orangnya pada miskin semua, nggak ada sanggup dan nggak ada masjid sama sekali di situ. Nah itu terpaksa bisa masuknya fisabilillah. Tapi kalau orang di situ sekitar masih mampu, masih kira belum terlalu penting, masih gitu, kira-kira, nah ini nggak bisa masuk untuk pembangunan. Karena yang harus didahulukan adalah fakir, miskin, itu dahulukan. Dulu pernah ada datang ke kantor pakai kursi roda, naik ke lantai 15. Kaget saya didatangi tamu. Naik pakai kursi roda, naik ke lantai 15, naik lift. Kaget datang, mau nyari saya. Orang masjid, bapak saya ini gini, kaget. Gini. Jadi ini tadinya kan ini dia walaupun jarang-jarang ada loh ini. Saya ini gharibin Pak. Cerita saya banyak utang ini. Waduh ya repot. Ini benar apa enggak, ini pokoknya bangkrut gitu. Dulunya sudah ini, sekarang bangkrut gitu. Itu yang kasihan sekarang seperti itu. Jatuh bangkrut. Lanjut. Nikmat lahir batin. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Kita ini mendapatkan nikmat Allah. Benar Bu? Nikmat lahir batin semuanya kita ini dapatkan. Jadi yang ada itu harus disyukuri. Kita ini dapat nikmat. Apa nikmat itu? Ini contoh saja. Kalau dikasih nikmat lahir, ya ada harta, ada rumah, ada fasilitas, pasangan hidup yang sempurna. Ini nikmat lahir. Dan seterusnya masih banyak. Nikmat batin, ada ketenangan, ada kebahagiaan, keberkahan, rahmat, ampunan Allah, ketaatan, ada ibadah, ada semangat dakwah, dan seterusnya. Itu nikmat batin. Nah sekarang kembali merasa cukup moral. Dari mana? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu. Sungguh sangat beruntung man aslama wa ruziqa kafafan. Orang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepada dia sifat qanaah. Yang ngasih sifat siapa? Allah. Maka orang bersyukur kalau orang itu ada perasaan cukup. Ini cukup sekarang aja, cukup. Begitu loh. Orang kalau sudah merasa cukup, itu gak rebutan. Gak terus ngejar-ngejar. Kenapa? Karena sudah merasa Cukup. begitu.
Kalau kita ngomong haus itu dengan ilmu. Kalau kita ngomong haus itu dengan rahmat Allah, itu haus. Iri dengan teman itu kalau teman dia ini rajin sedekah, kita harus iri. Ada dua yang boleh iri. Bahasanya iri boleh kepada orang yang hari-hari baca Al-Quran, hari-hari itu harus iri. Wah kok senang zikir, orang kok hari-hari udah di melakukan sholat, itu kita harus iri. Ya, jangan iri untuk orang ganti wakil. Tapi sampai iri gitu. Nah ini rusak ya, rusak. Nah, pergi lagi. Ingin menghilangkan nikmat dari orang. Saya kasih. Ingin menghilangkan, masya Allah. Ini qanaah. Maka kita minta sifat Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal afiyah. Ya Allah, minta kekayaan. Cukup maksudnya. Orang harus minta kecukupan, cukupkan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadna wajadna bi kulli kafi kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lalu siso sholawatan siso dari siso Allahul kafi maksud cukupkan ya Allah. Sudah cukup. Sudah ngerti yang dimaksud. Kunci kebahagiaan yang kedua ridho. Orang itu yang pertama tadi harus punya sifat merasa cukup. Akhirnya nggak ada urusan. Yang kedua ridho. Ada syai'in kamani tak sudah ada asya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sempurna. Kamu garis bawahi tidak akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Nggak akan pernah ada. Pengen saja suami saya kepingin kayak artis Korea Pak Ustaz. Yo moco tuh. Yes. Moco salah sampo mungkin. Jadi gitu. Artis Korea ini nasi terus. Jadi panasan jadi agak belum sedikit. Yes. Ibu moco Kamu pasti akan menemukan kekurangan kepada apapun. Jadi kalau Anda melihat kepinginnya sempurna, gak akan ketemu. Pasti apapun itu akan ada kekurangan. Maunya cari suami yang saya doakan kan apa? Cari calon kaya yang cantik, yang putih, yang tingginya sampai waduh. Ini mau jadi pramugari atau apa namanya? Kok mintanya kok kayak itu kata kiainya begitu. Kalau seperti itu ya lebih baik saya juga daripada kamu. Minta kali sempurna bener. Ya. Cari calon yang sempurna. Tapi sikap ridho, ridho, ya. Sikap ridho kamu itu ridho karena yang akan menjadikannya sempurna. Orang itu kalau sudah ridho sempurna nanti. Justru malah sempurna. Jenengan ikhlas dikasih suami, ridho dikasih suami. Suami saya ya Allah, jadi rajin. Jadi ganteng suami dia. Tapi 15 tahun yang lalu gantengnya. Saya kira tuh hilang gantengnya gitu. Ya saya ini semuanya belajar. Makanya nikah itu biar mendapatkan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalau cinta itu lama-lama ini bukan cinta lagi sudah. Yang ada sayang. Kalau sudah cinta repot, penyampainya tuh repot. Muka harus berubah, rambut berubah ya Bu ya. Semuanya sudah berubah. Sehebat apapun ya pasti kalah dengan anak-anak muda. Begitu.
Yang ada tadi bukannya sekedar cinta, sekarang sah. Jadi lagi-lagi kalau kita ingin ridho, ikhlas dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, itu nanti akan bahagia. Itu orang ridho, itu orang ikhlas, itu orang merdeka. Itu maksudnya begitu. Jadi orang merdeka itu adalah orang yang ridho, itu merdeka. Kalau sampai masih nggak ridho, ini berarti sampai nggak merdeka. Hidup sampai ini nggak merdeka. Tapi kalau sampai ridho dengan kehendak Allah, ya Allah, Allah berikan kayak ini, bisa syukur aja, nikmati aja. Jenengan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Coba nanti malam, coba sekarang malam-malam begitu tahajud atau sebelum tidur, muhasabah. Muhasabah itu yang disampaikan cuma alhamdulillah. Zikirnya itu alhamdulillah, tapi bukan zikir pakai tasbih, ya. Sampai cuma ngomong saja alhamdulillah ya Allah, sampai renungi semua yang Allah berikan nih. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Maknanya alhamdulillah segala puji syukur, ya. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya panjang umur. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya ini aman. Alhamdulillah Kau berikan suami. Alhamdulillah Kau berikan anak. Alhamdulillah Kau berikan rumah. Semua yang ada di depan mata Anda, yang Anda merasakan nikmat itu, sampai ucapan syukur coba. Semuanya. Alhamdulillah ya Allah, gigi saya masih utuh, saya masih bisa mulai. Alhamdulillah saya masih bisa macam-macam. Coba sekarang begitu. Nanti sampai ini. Makanya di Al-Quran, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu disuruh hitung-hitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Coba, saking banyaknya nikmat Allah. Lah terus kok kamu mengeluh? Kok kamu mengeluh? Berarti kamu ini belum merdeka. Jangan kok masih ngeluh, ini belum merdeka. Syukuri nikmat. Paham Bu? Ngaji ya. Al-izzu fil qanaah wa dzallu fil tamah. Kemuliaan itu terdapat pada sifat qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Orang kalau nggak merasa cukup, itu nanti akan menabrak-nabrak. Kenapa? Karena ada muncul sifat tamak, serakah, kurang aja. Ini lagi belajar, lagi belajar. Ini nggak mudah. Kok masih kurang? Nah ini toh serak. Dikasih teh, alhamdulillah. Gitu loh, teh nikmati. Jadi jangan sampai kita ini repot mau makan harus mencari makan apa. Aduh males sih makan nasi padang, maunya nasi pecel semua. Nasi pecel belinya di Depok. Waduh repot. Lah itu maksudnya hanya kepingin untuk urusan ini ya. Bibir apa? Lidah ya. Hanya untuk nuruti lidah. Benar? Padahal kalau sudah sampai tenggorokan sudah hilang semua sudah. Cuma hanya kepingin ini. Tuh rasanya kayaknya di sini ada nasi uduk, bosen apa mulai. Jangan mengatakan bosen. Pergi sampai ini kurang syukur gitu. Kadang-kadang yang gitu tuh, harus sering dengar pembicaraan entah di kantor dan di komunitas. Mas, beli makan, wah bosen makan ini terus katanya. Coba bayangkan, bosen makan ini terus. Kata-kata saya pun, ya Allah ya Rasulullah, kok ada orang bisa mengatakan bosen, gitu loh. Padahal itu semua nikmat itu nggak semua kita bisa menikmati, benar? Orang di rumah tetangga kita ada nasi uduk nikmat, bayangkan begitu loh. Masya Allah nasi uduk nikmat sekali, sambulnya padahal nggak pedas, nikmat pedas ini pokoknya begitu lah. Gimana caranya jenengan itu belajar mensyukuri gitu? Ini benar ya? Paham ini? Nah ini ilmu mahal lagi. Sampai nggak saya suruh macam-macam, sampai banyak ngaji tapi nggak banyak praktek ya. Ya, banyak ngaji, banyak zikir tapi nggak banyak menerapkan ilmu ya. Gimana bisa merasakan syukur?
Wali-wali Allah itu diangkat jadi wali-wali Allah itu bukan karena banyak ibadah, tapi karena banyak syukur. Ada orang diangkat jadi wali gara-gara setiap makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Satu kecap selesai, satu pulau, satu suap, alhamdulillah. Makan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kecap lagi, alhamdulillah. Ada juga orang diangkat jadi wali Allah gara-gara apa? Setiap dia selesai apa? Makan, hanya makan, urusan makan aja. Dia merenung, ya Allah. Ada wali yang diangkat jadi wali. Nah, iya. Padahal saya ini ibadah kurang gitu loh, katanya. Dia merasa di depan Allah tuh gitu. Ibadah saya ini kurang, maksiat banyak, dia masih dikasih engkau rezeki ya Allah. Kok baik bener gitu. Kok ini kok baik bener gitu ya. Tadi saya di naik kereta tadi apa di jalan tadi ada tulisan iklan gambarnya orang. Keren tadi ada tuh, ada gambar iklan orang calon DPR. Adil tanpa batas, tuh adil. Wah, keren. Orang itu adil, nggak pilih-pilih gitu, Bu. Apa namanya? Adil, nggak pilih-pilih. Tanpa pandang bulu gitu. Tulisannya begitu tuh. Ini orang PDI nggak? Orang PDI, partai PDI. Siapa juga anak orang muda masih nggak. Adil, tidak pandang bulu. Itu kalimat itu terus mikir saya. Tak mungkin. Tak mungkin. Orang itu nggak mungkin. Yang maha adil itu Allah. Benar Bu? Benar. Nah sekarang orang yang kafir saja dikasih makan sama Allah. Benar? Orang yang nggak nyembah kepada Allah, nggak nyembah, nyebut Allah aja nggak. Bertahun-tahun nggak nyebut Allah, dikasih makan? Ya. Dikasih makan. Kira-kira Allah itu maha adilnya kayak begitu. Itu gara-gara orang itu sadar, ya Allah saya ini banyak maksiat, engkau kok masih kasih makan saya gitu. Jadi dia menikmati makan itu gara-gara mensyukuri nikmat Allah. Iya ya kok saya ini pada ibadahnya kurang, kok masih kok kasih makan ya Allah. Saya bersyukur, terima kasih. Saya malu, belum bayangkan gitu. Lah orang yang begitu itu dia jadi wali sama Allah. Dan sampai sekarang kok males nasi uduk terus isu-isu pagi-pagi. Yo adanya nasi uduk ya dinikmati gitu. Bener Bu? Benar. Kita bayangkan nanti kalau di wah repot ini, kalau di neraka kan repot, saya nggak mau. Di neraka itu ibu-ibu ada makanan, minumannya, makanannya apa? Buah yang kalau sekali makan ini langsung hancur ini badan kita. Duri masalah kita makan, ya, duri yang kita makan. Minumannya nanah darah yang mendidih, minumannya. Coba jangan bayangkan begitu. Bayangkan aja begitu rasakan sampai. Sekarang dikasih makan kok cuma nasi uduk seolah loh kok cuma gimana coba ini? Saudara kita ini nggak semua bisa makan, benar Bu? Benar. Di daerah-daerah tertentu, daerah terpencil belum tentu ada makanan. Kadang-kadang makanannya pakai apa? Bukan nasi lagi. Ubi. Apa namanya? Pakai ubi, pakai kasihan. Sebagian pondok pesantren kadang-kadang nggak ada yang makan beras, nggak ada campur jagung kadang-kadang. Saking berasnya nggak ada, kurang campur jagung. Ada datang ke tempat saya masih tahu. Nyari makan harus jauh, nyari minum harus jauh, berkilo-kilo. Saudara kita di Sudan sana juga sama, di Ethiopia. Orang Islam kurus-kurus, beda ibu-ibu ini ya. Wah jauh. Daun, oh, jadi seandainya hewan kurban itu siap potong kan? Sudah memenuhi syarat masalahnya. Seorang budak itu serasa al-abdu idza qana'a. Seorang budak, walaupun dia ini budak, serasa menjadi orang yang merdeka karena sifat qana'a. Wal harru abdu idza tama'a. Orang yang merdeka dia itu akan serasa menjadi budak karena tamaknya. Orang pejabat tinggi Bu, punya pangkat, punya titel,
Tapi kok ngelakoni perbuatan sing ora beres, tamak, itu artinya sifat menurunkan derajat dia. Duh, eman-eman, pejabat begitu gitu loh. Datang kondangan di sauka kabeh panganan. Bawa tas, kira-kira pantas istrinya Pak Camat kira-kira kondangan, kondangan terus ke makan ke terus bungkus-bungkus paling bawa kresek, pantas kira-kira begitu. Enggak. Nah, Bu? Enggak. Pantas nggak, Bu? Enggak. Istrinya Pak Lurah pantas gitu? Untung lah sampean, untung bukan istri Pak Lurah, Pak. Jadi sampean pantas berarti. Nah ya mau istrinya kayak pejabat terus bungkus-bungkus kayak begitu ya Pak, apa pantas apa enggak gitu? Kadang-kadang yang qanaah maka kau akan hidup layaknya orang kaya. Orang kalau cukup, jaga wibawa, muruan, terjaga dirinya. Harga dirinya itu jaga. Walaupun saya nggak punya, tapi bukan berarti saya harus numis-numis gitu loh maksudnya. Itu maksudnya qanaah. Saya terima, cukup. Jangan terus ada tapi koyo nuntut macam-macam, masya Allah. Itu namanya sifat tamak. Kalau udah begitu tuh nggak merdeka hidup. Sifat tamak menjadikan orang-orang kaya seperti orang-orang miskin. Sifat tamak yaj'alul aghniya fuqara. Sifat tamak itu menjadikan orang-orang kaya itu seperti orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya kok masih tamak, itu sebenarnya bukan kaya tapi miskin. Al-qalil katsirun idza qana'a. Sesuatu yang sedikit akan terasa banyak kalau kamu itu qanaah. Sesuatu yang sedikit, alhamdulillah, itu lah. Akan terasa cukup, akan terasa kaya kalau kamu menerima. Dan sesuatu yang banyak itu akan terasa sedikit kalau kamu itu tomak. Jadi kan akan merasa kurang terus, gitu ya. Suami saya ini semua kurang, itu begitu. Akhirnya merasa selalu kurang. Jadi kalau sedikit tapi kok syukur, itu rasanya kayak banyak. Mana benar kalau ada Nabi kalau makan itu kalau bisa satu makan buat berdua, cukup nanti satu makan berdua, istilahnya sepiring berdua itu bagus. Islam ngajari berjamaah itu makan. Jadi sampai kalau makan sama anak-anak boleh makan berjamaah, pakai nampan boleh, tuang di nampan makan bareng-bareng. Itu rasanya nikmat, rasanya cukup. Jadi ayamnya satu. Kalau di piring kan satu-satu Bu ayamnya, betul? Kalau di piring satu-satu ayamnya. Tapi kalau di nampan cukup satu ayam bareng-bareng buat nanti siang, gitu. Cukup. Sifat qanaah dan sifat tamak itu bagaikan kekayaan dan kemiskinan. Berapa banyak orang yang lebih miskin dari kamu, dan tapi dia menjadi kaya karena qanaah. Demikian pula berapa banyak orang yang lebih kaya darimu, tapi hidupnya menjadi miskin karena sifat tamaknya. Oleh karena itu jadilah banyak orang yang qanaah, maka engkau akan hidup layaknya orang kaya. Jadi dengan belajar, punya sifat qanaah, merasa sudah cukup, sehingga tidak bingung, tidak lirak-lirik sana, lirak-lirik sini, bingung gitu loh. Cukup, nikmati hidupnya. Hadapkan diri kepada Allah, tawakal penuh kepada Allah, berhajat minta sama Allah, sehingga Anda itu punya apa? Wibawa di hadapan Allah. Gitu. Kalau merdeka secara ibadah, itu ada orang ibadah itu karena harapan. Sama seperti kita doa, sampai kok rajin sholat Tuhan, biar gampang rezeki. Nah, itu ibadah karena seperti ini, seperti pedagang. Ibadah harapan. Begitu. Baca surat Al-Waqiah,
biar saya ini gampang rezekinya. Itu karena masih ada harapan. Itu ibadahnya seperti pedagang nyari Untung. pasangan jamaah sini ya, itu masih nyari untung. Jadi kalau jenengan ibadah model begitu, berarti ibadahnya para Dagang. Ada yang kedua karena takut. Waduh, ini gimana nanti kalau nggak sholat, kalau nggak ini, kalau nggak ini, takut. Itu seperti hamba saya, budak takut sama tuannya. Orang kalau ini takut sama neraka dan seterusnya. Maka ibadah yang paling utama itu adalah ibadah karena syukur. Ibadah karena ingin syukur. Ibadahnya orang yang merdeka. Jadi dengan mulai sekarang, untuk apa zikir ya Allah? Saya ini zikir karena memuji Engkau, mengingat-ingat Engkau, agungnya Engkau ya Allah. Begitu. Kenapa kau baca Al-Quran ya Allah? Saya rindu sama Engkau ya Allah. Ini ayat-ayatmu ya Allah. Mudah-mudahan Kau ridho. Nah, Kau perintahkan oleh Nabi-Mu suruh membaca Al-Quran. Atau di Al-Quran itu diperintah orang tilil Quran, tartilah, suruh baca Al-Quran. Dan kemudian kita doa. Dalam hadis disampaikan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Siapa yang membaca Al-Quran maka nanti akan diberikan syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka habis baca Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Quran yang saya baca ini Engkau berikan syafaat. Ada cerita di sebuah kampung. Ini orang suatu ketika melihat lagi jalan ziarah ke kubur, ziarah kubur, kok melihat satu kuburan itu beda. Mungkin ziarahnya malam. Satu kuburan itu kok terang, satu kuburan itu terang. Oh ya terang gitu. Ada sinarnya. Maka dia penasaran, besok ditandain itu kuburan siapa kok kayak terang itu ya. Ditandain. Sampai sana diajak kuburan seorang warga begitu. Maka penasaran orang. Ayo kita datangi rumahnya. Ini kuburannya fulan nih, datangi. Didatangi disampaikan, Bu, suami ibu ini amalannya apa? Loh, emang kenapa? Almarhum ini amalannya apa dong? Kami ini gak sengaja melihat kuburannya kok terang. Kayak ada sinar, kayak terang beda dengan yang lain. Ada apa? Amalan apa? Suami ibu ini apa ulama? Apa bagaimana itu gak tahu. Boro-boro ngaji aja gak bisa. Bukan ustadz, bukan siapa-siapa, ngaji gak bisa. Gak cuma amalannya apa, Bu? Ibunya cerita, istrinya cerita. Suami saya ini, setahu saya, setiap malam dia gak pernah lepas dari buka Al-Quran. Buka tok, gak baca. Buka, kan dia gak bisa baca. Buka Al-Quran, dibuka, dilihatin, nanti dicium, dipeluk, dirapikan. Kadang-kadang nangis dengan Al-Quran. Bekas tangisannya itu ada di Al-Quran. Dia cuma rindu dengan Al-Quran. Dia begitu menyanjung Al-Quran, begitu memuliakan Al-Quran. Gitu tuh kalimatnya. Itu yang di istrinya cerita. Sampai dia ingin, ya Allah, Al-Quran ini, ya Allah, mudah-mudahan walaupun saya nggak bisa ya Al-Quran. Al-Quran diajak ngomong. Al-Qurannya diajak ngomong. Walaupun saya ini nggak bisa baca Al-Quran, saya kepingin bisa baca. Tapi saya mohon, mudah-mudahan jadi syafaat nanti hari kiamat. Al-Quran dibersihkan, Al-Qurannya ditata yang rapi, dirawat, dibulak-balik saja Al-Quran. Baca nggak bisa. Kemarin juga menjelaskan tadi di dalam hadis Mutakhof ada orang yang setiap hari membaca Al-Quran 10 ayat saja, maka dia tidak termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Tidak dicatat termasuk orang yang lalai. Jadi ibu penting sekali, minimal kita ini sama-sama lihat sama saya, minimal kita ini baca Al-Quran tapi sama maknanya.
baca Al-Quran sama maknanya. Bacanya 10 ayat sama maknanya. Lah gara-gara begitu tuh, tadi pagi itu subuh saya, tetangga saya sampai saya stroke, sampai bilang stroke itu di samping saya persis ini. Baca Al-Quran, ya Allah, karena dia bacanya agak susah. Itu saya juga terharu karena dia baca itu sampai ya Allah, nggak bisa baca gitu. Saya sedikit tadinya mau ngajarin tapi saya zikir, ini lagi zikir di sampingnya, di samping saya sini persis. Cuma dia ada bersama. Nanti saya ada pengimaman, ada kiblat, tadinya sama-sama ada kiblat, zikir, terus dia ngambil Al-Quran, tapi ngadepnya ke sana. Samping saya, tinggal berdua gitu. Saya masih tetap zikir, menyelesaikan zikir saya. Dia baca Al-Quran, baca pelan sama artinya. Tapi pada saat baca teks Al-Quran itu, baca itu kok salah-salah. Lah baca salah-salah itu sampai ya Allah, Masya Allah gitu. Saya itu kan, ini mau saya bantu atau gimana? Tapi saya tertarik gitu, Masya Allah, Bapak ini istiqomah. Orang tua ini istiqomah. Tetangga saya 3 kali orang istiqomah. Oh, Masya Allah, dia baca Al-Quran walaupun dia tertatih baca Al-Quran, tapi dia sama artinya. Saya belum sanggup seperti dia. Tapi ya, saya belum sanggup karena ada amalan yang harus saya. Jadi masing-masing kita ini punya amalan. Pokoknya bakal subuh itu memang saya itu kalau subuh banyak, ini amalannya banyak itu. Jadi kadang-kadang nggak sempat baca Al-Quran, padahal waktu-waktu yang bagus itu subuh itu baca Al-Quran untuk kecerdasan, termasuk maghrib. Jadi kalau bisa maghrib sama subuh itu sampai baca Al-Quran untuk amalan. Ini termasuk sampai baca Yasin apa itu nanti baca itu termasuk itu. Jadi lagi-lagi dengan semua, kalau sekarang ibadahnya orang merdeka itu apa? Karena ingin syukur. Kenapa kamu sholat? Saya ingin niru Kanjeng Nabi. Ya. Kok ada sholat duha? Kanjeng Nabi merintahkan sholat duha. Berarti saya ingin derek Kanjeng Nabi. Ya. Ingin menyenangkan Allah, begitu gimana? Paham? Menyenangkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah sadar diri seperti itu urusan orang lain nggak peduli sampai. Percaya? Orang lain mau ngomong apa nggak peduli sampai. Kalau sampai sudah pandangannya Allah dan Rasulnya, orang lain bodoh amat. Kira-kira gitu ya. Terserah orang mau ngomong apa, kayak ngejek apa, sudah mikir. Yang penting saya buat amal. Ini apa? Ini kecintaan Rasulullah. Saya ingin amal karena Rasulullah, karena Allah. Begitu loh. Bisa dipahami? Nah, itu namanya orang merdeka. Merdeka tidak terjebak dalam satu keadaan. Burung yang terlahir dalam kandang, di dalam kandang itu merasa bahwa terbang keluar itu sebuah kejahatan. Padahal di dalam sangkar itu dia itu terkurung, benar loh. Burung itu di dalam, walaupun sangkarnya emas, apa kandangnya dari emas, tapi dia itu merasa nggak bebas, kan? Coba di merdeka. Bayangkan kadang-kadang saya sedih melihat ikan di akuarium gede, ikannya gede tapi di akuarium kecil, kasihan kadang-kadang. Aduh, kepengen sekali lepas. Dipukuli orang namanya. Di kantor itu ada ikan-ikan kok, ikan kok, ya Allah, ikan kecil-kecil kadang-kadang. Akuarium kecil, ada sedih melihatnya itu. Akuarium kecil, boleh kasih tempat yang luas. Ini ada ikan besar lagi, akuariumnya kecil. Ikannya kasih baru sampai sana mentok. Nah, kadang-kadang kepingin ngelepas ya. Ikan itu ya makhluknya Allah gitu. Terjebak dalam satu keadaan, solusinya apa? Gerak. Kalau sampai ada masalah gerak, al-harokah, barokah. Hijrah, jangan takut untuk mengambil resiko. Terjebak pada model yang lama dan tidak berani mengambil model yang baru, nah itu terjebak. Sekarang sudah berjalan ini apa? Media sosial semua sudah berjalan jauh, kita ini ketinggalan. Benar? Ya minimal tahu dikit-dikit lah gitu ya. Menjaga hal-hal yang lama
Muhafadzah 'alal qadim, Masih baik. menjaga hal-hal lama yang masih baik, soleh, dan berani mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Ibu-ibu, ngaji pakai begini ini dulu nggak ada, Bu. Nah, ini namanya tetap kita jaga tradisi. Kalimat-kalimatnya kita ngambil nyulut-nyulut di kitab-kitab. Ya, mau Bu? Aku di situ izin Ya, duluan ya. ya ini mau Bu. Ada acara. Iya, anak-anak. Ya, mau Bu. semuanya. Iya, iya, Ya, iya. Batin assalamualaikum. Nggak salah. Kalimat teksnya ngambil di beberapa referensi kita, tapi medianya pakai Infomus, pakai ini. Jadi ibu melihat ya, melihat toh? Padahal kalau dicek ya tembok, Bu. Proyektor. Tembok, fisik tembok, nggak perlu sampai harus nulis-nulis kan. Ini luar biasanya teknologi. Ya bersyukur, aku punya kehendak begitu. Boleh nggak pakai gini? Ya boleh saja, silakan saja gitu. Jadi menjaga hal-hal lama yang masih baik dan berani mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Tahun 45 itu merdeka atau Mati. mati. Tahun 2023 Inovasi. inovasi, Bu. Atau sampai nggak ada inovasi, berubah. Ini sudah zaman merdeka, harus berubah. Ditata nih. Yang kemarin udah kurang berubah sekarang rajin gitu loh, inovasi gitu ya. Tahun 45 merdeka atau mati, 2023 inovasi atau sampai inovasi. Temanya apa temanya sekarang kemerdekaan itu? Indonesia maju terus, melaju gitu. Temanya begitu, tahun 78 kemerdekaan itu. Paham ya? Masya Allah. Musim aja berganti, angin pun berubah. Masa kita nggak ubah? Imam Hasan Basri berkata ada 4 keadaan jika manusia ini berada di dalamnya, maka Allah akan menjaganya dari gangguan setan dan diharamkan. Pertama, pada saat seorang mampu mengatur dirinya dari segala keinginan. Jadi sampai punya keinginan diimpet, ditahan. Orang kalau bisa sudah mengatur dirinya, nggak usah sudah. Ini orang merdeka ini. Dia mampu mengalahkan rasa takutnya. Harusnya ini takut tapi saya berani. Gitu ya? Berani. Mau ngaji tapi kayak gerimis. Kayaknya takut kena air, aduh. Berani maju gitu ya, Bu. Berangkat gitu. Kenapa? Mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mampu menahan amarahnya. Ini 4 hal ini kok bisa tidak dimerdeka. Ini bukan perkara mudah. Sama-sama kita niat amal. Termasuk terjebak pada satu tradisi yang salah, ada mitos, ada tahayul, ada bid'ah, ada syirik dan lain sebagainya. Maka harus keluar dari situ. Belajar. Jangan sampai terus larut dalam hal-hal yang ya kesyirikan, tadi termasuk macam-macam hal di luar aturan syariat atau apa. Tapi juga nggak usah kaku. Kadang-kadang ada sedikit-sedikit ini bid'ah. Jangan semua diambil sama ratakan. Akhirnya rusak semua. Semua kegiatan ini bid'ah, ini nggak ada apa-apa. Malah repot malah. Kejebak juga kita akhirnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Jadi temanya apa tadi? Merdeka. Merdeka, menjadi manusia yang merdeka.